Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79 untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Rise up, mari kita bangkit, bergerak dan berdampak. Hari ini kita telah tiba dalam pembacaan dan pembahasan dalam kitab Amsal, pasal yang terakhir, yaitu pasal 31. Ada satu ayat yang tertulis dalam Amsal 31 ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, ada satu puji-pujian yang menarik yang kita bisa lihat ya, karena pasal 31 ini menuliskan beberapa hal tentang wanita yang bijaksana. Dan ada satu hal yang diberi satu tanda yang sangat baik ya, yaitu istri yang takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan itu mendapatkan pujian. Dan saya percaya hal ini tentunya bisa menjadi perhatian bagi kita, bahwa sikap takut akan Tuhan itu adalah satu sikap yang kemudian mempunyai nilai yang positif. Dan tentunya ketika ini menjadi sesuatu yang menjadi dinilai secara positif, bukan hanya sifat atau sikap yang baik bagi seorang wanita, tetapi menjadi sikap yang harusnya dimiliki oleh setiap orang, baik pria ataupun wanita. Itu sebabnya hari ini kita akan secara khusus membahas tentang bagaimana sikap takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan yang akan kita pelajari bukan hanya untuk wanita, tetapi bahkan untuk pria juga. Bukan hanya sebagai istri, tetapi juga suami, anak-anak, bahkan orang-orang yang sudah tua sekalipun. Nah, mari kita secara spesifik melihat takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13 berkata begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi apa yang kita dapat belajar? Takut akan Tuhan ini adalah sebuah ungkapan yang kita bisa belajar dalam Alkitab, terutama dalam juga kitab Amsal. Ya, dalam bahasa Ibrani ada satu pengertian yang punya arti yira, itu artinya takut yang dalam artian itu punya respect, punya rasa hormat. Jadi takut itu bukan sesuatu yang konotasinya menjadi sesuatu yang kita sampai tidak akan berani melakukan, justru tidak akan melakukan apapun juga. Dalam bahasa Yunani memakai kata popos yang punya arti ketakutan yang hormat akan Tuhan. Jadi seperti yang tadi kita baca ya di dalam firman Allah, bagaimana hormat itu perlu dimiliki oleh orang-orang yang mengatakan dia punya takut kepada Allah. Popos itu punya arti bukan hanya takut bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu dengan adil dan benar, termasuk pembalasannya. Tetapi satu ketakutan, satu ketakutan yang sehat sebenarnya, bahwa aku tuh harusnya punya satu kerinduan untuk terus menyenangkan Dia. Aku takut kalau tidak bisa menyenangkan Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu yang kita dapat belajar. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kalau Amsal tadi menuliskan ya, orang yang memiliki takut akan Tuhan akan justru menerima pujian, akan mempunyai sesuatu yang positif. Mari kita terus bangun takut akan Tuhan. Artinya kita menghormati Tuhan, kita menaruh rasa respect kepada Tuhan, takut akan Tuhan, bahwa kita mengingat Dia Allah yang Maha Kuasa, kita mengingat Dia Allah yang adil dan Allah yang benar. Takut akan Tuhan, ada satu kerinduan bahwa aku takut kalau nggak bisa menyenangkan Tuhan, aku selalu ingin hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita belajar untuk menyadari bahwa sesungguhnya saya tidak layak, aku tidak layak kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu kiranya selalu ada dalam kehidupan kita. Sebagai seorang yang dalam keluarga, dalam pekerjaan, apapun yang kita lakukan, kiranya dalam hidup kita senantiasa ada takut akan Tuhan.
hormat akan Tuhan. Sehingga waktu kita mau memikirkan, mengerjakan, melakukan apapun, kita mendasarinya dengan rasa hormat kepada Tuhan. Kita punya kesempatan melakukan sesuatu, lakukan dengan penuh ucapan syukur. Kita lagi menghadapi sesuatu, kita tahu bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Nah, yang kita akan belajar selain bagaimana kita harusnya bersikap takut akan Tuhan, kenapa takut akan Tuhan itu harus ada dalam hidup kita? Karena justru Tuhan berjanji ada begitu banyak berkat yang kita akan nikmati kalau kita hidup takut akan Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa berkat yang tercantum dalam Alkitab. Kitab Mazmur menuliskan beberapa di antaranya. Yang pertama, Mazmur 25 ayat 14. Saya bacakan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Bapak Ibu, sungguh satu kebahagiaannya ketika perjanjian-perjanjian Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan dapat diberitahukan, kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Waktu kita menaruh hormat akan Tuhan, kita membawa hidup kita untuk belajar menyadari bahwa hidupku ada dalam kendalinya Tuhan. Dalam segala sesuatu kita memohon petunjuk Tuhan, meminta pimpinan Tuhan. Firman Tuhan berkata orang yang takut akan Tuhan, perjanjiannya diberitahukan. Hal-hal yang mungkin kita belum pahami, Tuhan akan memberitahu kita. Sehingga langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang tertata bersama Dia. Kedua, Mazmur 31 ayat 19. Betapa limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Hari ini kita juga melihat ada kebaikan yang bahkan Tuhan sudah siapkan. Kebahagiaan yang Tuhan sudah simpan. Kebahagiaan yang Tuhan berikan, bahkan dikatakan betapa limpahnya. Kebaikan Tuhan itu berlimpah-limpah disediakan dalam kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini berkat yang luar biasa. Ada kebaikan-kebaikan yang bahkan Tuhan sudah siapkan. Teruslah kita taruh hormat kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia dan melepaskan mereka. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang hormat kepada Tuhan. Firman Allah berkata Tuhan kirimkan malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Ya, waktu kita takut akan Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjaga kita, memberikan perlindungan, bahkan dikatakan melepaskan mereka. Artinya bisa jadi ada orang-orang yang punya maksud tidak baik, ada orang-orang yang mereka-rekakan, merencanakan, merancangkan sesuatu yang bisa merugikan kita. Tapi karena kita takut akan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, ada perlindungan. Ya, Tuhan sediakan malaikatnya kepada kita, melindungi kita. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Setiap kita pasti punya pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Tapi sebagian besar kita dapat melihat bagaimana ketika seorang bapa sayang kepada anak-anaknya, dia akan mencukupi apa yang dibutuhkan. Bahkan seorang ayah itu rela berkorban supaya anak-anaknya bisa tercukupi. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Waktu kita takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, firman Allah berkata Tuhan sayang kepada kita. Apa yang menjadi bagian dalam hidup kita, betapa kita belajar ya disayang oleh keluarga itu sangat luar biasa. Apalagi kalau Tuhan yang menyayang kita. Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan itu bahkan menolong apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan buka jalan. Waktu kita meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan memberikan pertolongannya. Betapa indah ya orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bertindak.
Tuhan meluluskan ke kerinduan-kerinduan kita, tentunya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan pasti keinginannya itu selaras dengan kehendak Tuhan. Sungguh indah. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Pengawasan Tuhan ada terus bagi kita. Tuhan melihat kita, Tuhan memperhatikan kita. Waktu kita menghadapi apapun dalam hidup kita tidak luput dari pengawasan Tuhan. Artinya ada perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Pada siapa? Orang yang takut akan Dia. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu, kita tentunya senang ketika orang-orang di sekitar kita menyenangi kita. Tetapi tidak ada yang dapat melebihi ketika kita disenangi oleh Tuhan. Firman Allah berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Apa yang kita dapat lakukan untuk membuat Tuhan berbahagia? Hidup takut akan Dia, hiduplah hormat akan Tuhan. Firman Allah berkata, Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan. Bapak Ibu, daftar berkat ini bisa lebih panjang lagi, tetapi kita hanya mencatat beberapa di antaranya. Kiranya ini dapat menjadi sesuatu yang terus mendorong kita. Berkat yang luar biasa hadir disediakan bagi siapa? Orang yang takut akan Tuhan. Jadi hari ini kita bersyukur karena ada satu pesan yang kita bisa tarik dari Amsal 31. Bukan hanya wanita, bukan hanya istri yang akan dipuji-puji, tapi setiap orang yang takut akan Tuhan, berkat Tuhan telah tersedia. Biarlah renungan hari ini terus mendorong kita hidup takut akan Tuhan, hormati Tuhan, dan biarlah apa yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sudah sediakan menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya ini dapat memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan atau menceritakan kesaksian, baik mujizat yang kita terima atau pemulihan dari berbagai masalah yang kita hadapi, mari salurkan itu melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami bersyukur karena petunjuk firman-Mu untuk hidup kami takut akan Tuhan. Kami mau belajar hidup hormat kepada Tuhan, menaruh penghormatan yang tertinggi dalam hidup kami. Kami menyadari betapa kami manusia memperoleh berkat kemurahan karena anugerah-Mu. Biar itu membawa kami menghormati Tuhan dalam seluruh hidup kami. Pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami mencerminkan rasa hormat kami kepadamu. Berkati kami seluruh keluarga GBDI LCD Magelang supaya kami hidup dalam hormat dan takut akan Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan menjadi bagian hidup kami. Berikanlah damai sejahtera-Mu memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.